Pupuk organik merupakan salah satu elemen yang menentukan keberhasilan produksi pertanian. Dengan pupuk, tanaman mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan, sehingga dapat berproduksi optimal, sehat, dan ramah lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan pupuk, petani dapat membuat pupuk organik secara mandiri dengan menggunakan limbah pertanian. Caranya dengan memaksimalkan peran mikroorganisme lokal atau MOL yang berfungsi sebagai pengurai bahan organik. Ada 3 bahan utama dalam pembuatan pupuk cair organik atau MOL, yaitu karbohidrat yang bersumber dari air beras, glukosa dari gula merah, dan bakteri dari bonggol pisang. Selanjutnya kita akan membuat MOL yang mengandung fosfat. Untuk contohnya, salah satunya yang mengandung fosfat itu adalah bonggol pisang. Tapi ada alternatif lain juga, tadi yang sudah saya sebutkan itu adalah dari nasi. Intinya adalah prosesnya sama. Bahan utama harus dicacah atau dihancurkan. Nah, karena bonggol pisang ini kita cacah saja. Oke, kemudian dimasukkan. Kemudian kita tambahkan air yang mengandung karbohidrat 50%. Kemudian air gula atau molasses 5-10% dari wadah. Kemudian diaduk. Setelah diaduk homogen. Nah, setelah itu kita tutup dengan menggunakan kertas koran. Tutupnya hanya seperti ini saja. Kemudian menggunakan raffia. Berarti ini sudah MOL bonggol pisang yang mengandung fosfat yang sangat tinggi. Selain untuk menambah nutrisi tanaman, pupuk cair mikroorganisme lokal atau MOL bisa dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk kompos. Pengomposan adalah upaya mengaktifkan mikroba agar mampu mempercepat proses dekomposisi bahan organik seperti jerami, sisa ranting dedaunan, hingga kotoran hewan. Pengomposan alami akan memakan waktu yang relatif lama, yaitu sekitar 2-12 bulan. Namun, pengomposan dengan bantuan mikroorganisme lokal dapat berlangsung lebih cepat. Langkah awal pembuatan pupuk kompos adalah dengan menyiapkan kotak pengomposan. Ini adalah pembuatan kompos dengan metode aerob, ya, bersentuhan dengan udara langsung, ya Bapak Ibu. Nah, ini alatnya. Alatnya ini kita membutuhkan, ya. Yang pertama ini adalah kotak untuk mencetak komposnya. Ini terbuat dari kayu. Yang kami punya ini adalah panjangnya 1 meter, Bapak ya, Bapak Ibu. Kemudian lebarnya ini 50 cm dengan kedalaman 70 cm ini. Ada alat lainnya, yaitu bambu. Bambu ini adalah untuk lubang sirkulasi. Ya, kalau bagi petani di Indonesia, jerami misalnya. Atau kalau misalnya Bapak dan Ibu punya ternak, kotoran ternak pun ya bisa kita manfaatkan. Misalnya kotoran kambing, kotoran sapi, nah seperti itu. Kemudian juga kita perlu bahan-bahan lainnya, Pak. Untuk mempercepat proses dekomposisinya, itu kita perlu dedak. Dan untuk bakterinya, tentunya kita perlu MOL. Intinya adalah bahan, ya, bahan yang sudah kita punya dan sudah kita kumpulkan tadi, itu dicincang dulu. Ya, setelah dicincang, kemudian masukkan ke dalam kotak ini, tapi jangan lupa bambunya pun langsung Bapak dan Ibu harus pasang, karena bambu ini adalah untuk saluran, ya, saluran sirkulasi udara. Karena pada saat proses pengomposan ini akan muncul panas, akan timbul panas. Nah, panas ini harus keluar. Saat panas keluar, kemudian udara akan masuk.
Nah ini ya, jadi bahannya Bapak tumpuk di sini merata, agak dipadatkan Pak, boleh dengan cara diinjak. Setelah ketebalan 25 cm, Bapak taburkan dedak, tipis saja dedaknya. Bapak taburkan dedak tipis saja, kemudian setelah dedak tipis, Bapak siramkan mol. Tambahkan lagi, intinya adalah ketebalan 25 cm saja Pak. Setiap 25 cm, tabur dedak, siram mol. Tambah lagi, tabur dedak, siram mol. Terus seperti begitu. Setelah selesai, setelah penuh, bukalah kotak ini. Ya, kotak ini dibuka, kemudian bahan yang sudah kita proses ini kita biarkan saja Bapak Ibu ya, selama 4 minggu. Ya, selama 4 minggu, 1 bulan saja. Ini ciri-ciri kompos jadi itu yang pertama adalah suhunya itu sudah tidak panas. Kemudian yang kedua, sudah berubah bentuk. Yang tadinya jerami panjang-panjang, ya, karena sudah hancur, hampir mirip tanah. Kemudian kalau kita cek pH-nya Pak, ini pH-nya ya sekitar 6-7 Pak. Kemudian juga ini berubah Pak ya, tidak berbau sekarang ini Pak. Di sisi lain, petani juga bisa menerapkan pembuatan pupuk organik in situ yang lebih mudah. Pembuatan pupuk ini dilakukan langsung di lahan pertanian, menggunakan limbah jerami. Langkah pertama dimulai dengan menebar cacahan jerami di permukaan lahan. Selanjutnya, penyemprotan jerami dengan mol secara merata. Kemudian jerami beserta mol diaduk hingga berada di lapis bawah. Setelah dibiarkan selama 1 bulan, pupuk organik in situ mulai matang dan siap ditanami. Penggunaan pupuk organik akan menyuburkan tanah. Tanaman juga tahan terhadap serangan hama penyakit, produksinya lebih sehat, tahan disimpan, dan lebih segar. Ayo, terapkan pertanian berkelanjutan melalui pertanian cerdas iklim dengan menggunakan pupuk organik.